Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok C akan memaparkan diskusi kami mengenai studi kasus pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ada Mas Adib, ada saya Hasna, ada Mas Yuda dan ada Mbak April. Ini masih kebenangan. Baik, untuk kasus yang pertama ini Anda membayangkan diri Anda sebagai seorang guru bahasa Indonesia kelas 7 yang akan mengajar materi menyimak berupa teks non-fiksi monolog. Kemudian ada 2 kategori, yaitu yang pertama Anda membuat langkah-langkah yang nanti akan diterapkan oleh siswa. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak akan memperhatikan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru, dan hasilnya sama-sama bahwa peserta didik mampu menyimak dengan baik. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu menyimak teks non-fiksi monolog dengan baik tanpa menggunakan urutan atau langkah-langkah yang sudah Anda jelaskan? Menurut diskusi kami, yang pertama alasannya adalah karena peserta didik sudah mendapatkan stimulus pada kegiatan pertama, yaitu pada kegiatan pertama peserta didik sudah diberi langkah-langkah sebelumnya oleh guru untuk mencoba menyimak dari teks non-fiksi monolog. Kemudian kegiatan ini atau alasan ini relevan dengan teori belajar behavioristik dan juga konstruktivisme, di mana teori behavioristik ini yang menekankan pada stimulus dan respon pada peserta didik, dan juga konstruktivisme ini yang menekankan pada pengalaman peserta didik. Jadi tadi di awal peserta didik sudah mendapatkan pengalaman, yaitu berupa langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh guru, dan mereka sudah mencoba menulis berdasarkan langkah-langkah yang sudah dipahami. Kemudian kasus nomor 1 yang soal nomor 2, sebagai calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode tersebut dapat diterapkan, sertakan menurut teorinya. Menurut kelompok kami, metode yang dapat diterapkan selain yang tadi adalah dalam kegiatan pembelajaran menulis. Salah satunya adalah teks eksplanasi. Pada pembelajaran menulis teks eksplanasi, siswa di awal diberi sebuah gambaran atau contoh teks eksplanasi. Kemudian guru memandu untuk mengidentifikasi isi teks, kemudian menganalisis struktur dan juga menganalisis kaidah kebahasaannya. Setelah itu siswa akan diminta untuk mengungkapkan kembali secara ringkas sesuai dengan struktur yang tadi. Kemudian setelah itu kegiatan selanjutnya, guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, mulai dari menentukan topik, kemudian membuat kerangka sampai mengembangkan kerangkanya. Setelah itu sebagai penugasan di rumah, siswa diminta untuk membuat teks yang sama namun dengan topik yang berbeda. Kemudian poin selanjutnya, metode dan kegiatan ini relevan dengan teori belajar sosial kognitif. Mengapa demikian? Karena pada teori belajar sosial kognitif melibatkan proses pembelajaran, meliputi memperhatikan, mengingat, kemudian yang terakhir meniru tingkah laku. Pada awal pembelajaran siswa diberi materi, kemudian siswa memperhatikan, setelah itu secara tidak langsung siswa mengingat atau merekam, setelah itu siswa meniru yang diterangkan oleh gurunya. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya masuk ke kasus 2. Kasus 2 di sini terdapat, saya bacakan ya. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikannya
menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan nomor 1, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut diskusi dari kelompok kami, mungkin sama ya seperti teman-teman, yaitu dengan memberikan suatu benda-benda yang konkret yang bisa diproyeksikan dan bisa dilihat oleh panca indera. Kemudian alasannya kenapa bisa dijelaskan oleh Pak Abid. Pada pertanyaan yang kedua, yakni mengapa kamu menyarankan hal tersebut dan elaborasi jawaban Anda dengan menyarankan teori yang berkaitan. Menurut diskusi dari kelompok kami, berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan benda-benda konkret yang bisa dilihat atau yang bisa bisa lebih dekat dengan siswa, berdasarkan teori perkembangan kognitif. Anak usia kelas 1 SD berada pada masa peralihan antara tahap pra-operasional dan tahap operasional konkret. Pada tahap pra-operasional, cara berpikir anak belum terorganisasi dengan baik, namun sudah mampu memahami realitas lingkungan. Sedangkan pada tahap operasional konkret, anak sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Rina dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekeliling siswa dapat membantu atau memudahkan siswa itu sendiri dalam memahami dan mengingat pembelajaran tentang kurikulum. Oke, selanjutnya masuk ke kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami sudah sesuai karena tindakan tersebut relevan dengan teori konstruktivisme yang menekankan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Made yaitu prinsip pembelajaran yang relevan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang relevan, yakni pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks atau lingkungan sekitar. Jadi hal tersebut juga berkaitan dengan teori konstruktivisme yang menekankan pada pemahaman peserta didik yang melalui pengalaman yang dimiliki, sehingga dengan memberikan contoh yang lebih dekat dengan siswa, yakni contoh yang diambil menggunakan makanan dan tempat wisata di Bali, itu akan mempermudah siswa karena relevan dan merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, Mas. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok F. Ingin bertanya, ingin menanggapi maksudnya. Tadi yang disampaikan dari Yuda tadi ada yang belajar yang dengan panca indera, ingat nggak tadi? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kan tadi nggak salah sebelumnya disampaikan bahwasannya teori belajar selain konstruktivisme ada behavioristik. Kalau yang berkaitan dengan kasus yang kelas 1 SD matematika tadi, itu yang terkait dengan penggunaan panca indera itu lebih cocok dikategorikan dengan teori konstruktivisme atau teori behavioristik. Berarti teorinya dua, Mas. Tidak, tadi kan kalau tidak salah di kelompok ini ada yang menyampaikan bahwa apa tadi ada dua teori atau yang kasus pertama, kasus 2.
Iya enggak? Kalau tidak salah saya tadi nyimak dari awal sampai akhir saya simak. Itu tadi ada yang menyampaikan teori behavioristik itu di Itu kasus pertama, Mas. oh kasus pertama. Ya maksudnya kalau yang apa namanya? Yang tadi Mas Rido tadi kasus kedua. Boleh dijelaskan lagi kalau yang menggunakan panca indera, belajar menggunakan panca indera tadi itu lebih ke yang behavioristik atau yang konstruktivisme? Lebih condongnya kemana di Iya. antara dua teori tersebut? Iya, seperti itu. Karena kan tadi disampaikan ada behavioristik seperti itu. Apakah ada kaitannya? Apa bagaimana? Izin menjawab ya, mengenai tadi yang menggunakan panca indera, apakah lebih condong ke behavioristik atau ke konstruktivisme? Kalau menurut saya pribadi keduanya tuh sama aja gitu ya, tapi karena kan setiap kita tuh sebagai manusia kan punya kemampuan, memiliki panca indera kan, kayak misalkan penglihatan, kita mendengar gitu, baik dari behavioristik yang menekankan pada stimulus dan respon, kita juga menggunakan panca indera. Pun dengan pengalaman kita bisa menggunakan penglihatan ataupun pendengaran atau bisa rasa ucap. Jadi kalau misalkan menurut saya itu sama aja, cuman tergantung lagi ke dalam konteksnya itu seperti apa gitu. Itu mungkin Mas Ridwan. Iya. Berarti kalau dengan studi kasus tadi Yang kedua, kelompok saudara lebih condong ke mana tuh? Lebih dekat ke konstruktivisme atau yang behavioristik? Yang kasus 2 izin menjawab ya. Iya. Kalau menurut kami, Iya. kasus 2 ini sebenarnya bisa menggunakan teori behavioristik. Kenapa? Karena tadi ya, behavioristik itu kan mengenai stimulus dan respon. Sedangkan anak-anak di kelas 1 SD itu di mana dia pengalamannya itu kan istilahnya belum, intinya gini, behavioristik itu akan menghasilkan sebuah pengalaman yang dimana itu masuk ke dalam teori konstruktivisme seperti itu Mas. Jadi bisa dikasih stimulus dulu bahwa cara misalkan mengurangi pengurangan, kita bisa memberikan contohnya misalkan 5 apel, kemudian kita ambil 2, sisanya 3. Nah itu kan sebenarnya stimulus tuh. Terus kemudian bisa juga sebelum masuk ke dalam bentuk angka yang sesungguhnya gitu kan, kita kasih stimulus dulu. Nah sehingga setelah memberikan stimulus, si anak itu kan memiliki pengalaman. Nah gitu, jadi sebenarnya bisa-bisa aja gitu teori belajar ini kita sisipkan ke manapun, cuma tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Oke. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain, kami tutupkan presentasi dari kelompok. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.